Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Persiapan pemilihan di gereja kita sudah semakin dekat dan kita juga akan melihat lagi bagaimana Tuhan bekerja di dalam proses penetapan orang-orang yang dipilih Tuhan khususnya untuk melayani gereja-gereja Tuhan. Tetapi seringkali kita merasa bahwa pemilihan ini memiliki unsur kepentingan-kepentingan tertentu sehingga kita kehilangan rasa percaya kepada para pemimpin gereja di mana tempat kita bertumbuh. Seharusnya kita bisa melayani bersama-sama. Satu prinsip yang saya ingin ajak kita bersama-sama kembali merenungkan adalah kedaulatan Tuhan di dalam menetapkan dan menentukan orang-orang yang Ia izinkan untuk dipilih. Paulus membicarakan tentang orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan atau orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin satu gereja. Di dalam Efesus pasal yang keempat, dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Dan ialah, yaitu Kristus, yang memberikan baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa pemimpin gereja, seluruh kepemimpinan sesungguhnya dimanapun berada, itu tidak lepas dari kedaulatan dan juga pilihan Allah. Bahkan ketika satu gereja ada hamba Tuhan, ada para pelayan khusus yang ditetapkan di dalam kemajelisan, memang ada unsur organisasi di mana manusia menentukan sistem pemilihan yang sedemikian rupa supaya bisa mencapai satu tujuan yang lebih baik semakin hari demi hari. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupa bahwa segala sesuatu itu dimulai dari Allah. Segala sesuatu itu ada dalam kedaulatan Allah. Sehingga Allah lah yang menentukan orang-orang yang ditempatkan sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai gembala, sebagai pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus di dalam pelayanan, untuk memperlengkapi gereja Tuhan, jemaat Tuhan di dalam pelayanan. Maka kita pun perlu merendahkan hati kita untuk belajar mempercayai pemimpin-pemimpin gereja kita, mempercayai gereja Tuhan di dalam organisasinya. Karena dalam satu gereja tidak mungkin semua orang itu memiliki satu kepentingan khusus tertentu. Sebagai hamba Tuhan, saya berkata bahwa saya sendiri mempercayai bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan gerejanya dengan menempatkan orang-orang yang tepat, menempatkan hamba-hamba Tuhan, menempatkan pemimpin-pemimpin gereja, pelayan-pelayan khusus untuk membangun jemaat. Yang tujuannya untuk apa? Kita perhatikan di ayat yang ke-16. Tujuannya adalah supaya satu tubuh, seluruh tubuh yang rapi tersusun itu diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar-kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih, yaitu supaya seluruh orang dengan teguh berpegang dalam kebenaran di dalam kasih, kita semua bertumbuh dalam segala arah ke arah Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan orang-orang di dalam satu kepemimpinan dalam gereja. Kita manusia bisa saja salah, tetapi Tuhan tidak pernah salah.
Sehingga di dalam setiap dinamika yang ada dalam pertumbuhan gereja, itu baik untuk membuat kita semua semakin dewasa, semakin rendah hati, semakin bersatu dan bertumbuh ke arah Kristus. Karena itu saya mengajak kita semua, marilah kita membuka hati kita untuk mempercayai pemimpin-pemimpin gereja yang Tuhan tempatkan untuk memimpin gereja Tuhan ini. Sehingga kita semua dengan rendah hati mau dipimpin, mau diperlengkapi untuk bersama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.